Aisyah berjalan sambil memegang selembar kertas yang menyatakan bahwa dia positif hamil. Tampak kebahagiaan di raut wajahnya saat ini. Sementara itu, di kediaman Sancaksade, Ferit tengah termenung sendirian di dalam mobilnya. Tak berapa lama, Fedia menghampirinya. Setelah cukup berbasa-basi dengan Ferit, Fedia memberitahunya bahwa Hande tengah bersandiwara bahwa dia sedang hilang ingatan. Mendengar ini, Ferit hanya bisa menertawai dirinya sendiri karena laki-laki Hande bisa membodohinya dengan segala trik-triknya. Tak berselang lama, Aisyah menelepon Ferit memintanya untuk menemui Aisyah di suatu tempat. Di suatu jembatan, Ferit menemui Aisyah dengan suasana hati yang kacau. Namun, segala kemarahannya ini sirna dan berganti dengan kegembiraan ketika Aisyah membawa berita gembira bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah. Sontak Ferit memeluk erat mantan istrinya itu, tak peduli bahwa mereka telah bercerai. Di kediaman Sancaksade, Azadeh mengajak Adnan untuk meminta maaf atas sikap Ferit pada keluarga Fareglu. Tapi Adnan menolak. Baginya tidak ada yang salah dengan sikap Ferit dan pantang baginya untuk berjabat tangan dengan Hussein. Meski demikian, Azadeh tetap bersikeras untuk menjalin hubungan kembali dengan keluarga Fareglu. Oleh karenanya, diajaknya putranya yang selalu tunduk padanya, Sinan, beserta istrinya Lehman. Sementara itu, Zumrud benar-benar marah dan malu akan kelakuan Hande. Dia memintanya agar segera sadar bahwa Ferit sudah tidak menginginkannya lagi. Hande pun marah, dia dorong ibunya hingga terjatuh. Jelas Zumrud kaget dan tambah marah serta menangis melihat putri kesayangannya tega berbuat kasar padanya. Tak lama kemudian, terdengar suara bel menandakan bahwa ada seseorang tengah bertamu. Dan ternyata tamu itu adalah Azadeh dan keluarga. Azadeh menyatakan permintaan maafnya pada Zumrud. Azadeh semakin tidak enak. Dia pun kembali meminta keluarga Fareglu untuk memahami situasi hati Ferit yang baru saja bercerai. Zumrud yang mendengarnya semakin tidak tahan memendam rahasia dosa besar putrinya. Dia pun akhirnya membeberkan alasan kenapa Ferit membatalkan pernikahannya dengan putrinya. Dia mengatakan bahwa Yaman dan Hande kepergok berciuman mesra oleh Ferit 3 hari sebelum hari pernikahannya. Mendengar penjelasan Zumrud, semuanya shock. Azadeh shock karena selama ini dikiranya yang berkhianat adalah anaknya sendiri, Ferit. Begitu juga dengan Hussein yang mengira bahwa putrinya adalah korban dari keegoisan Ferit. Hande pun shock karena kini dia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan boroknya baik dari Azadeh, wanita yang sangat diinginkannya menjadi ibu mertuanya, dan juga ayahnya yang sangat memanjakannya. Azadeh benar-benar marah. Dia muak dengan segala kebohongan yang diperbuat oleh Hande. Mulai detik itu, Azadeh melarang Hande untuk mendekati Ferit dan juga memasuki istananya. Hussein pun marah. Dia hendak menampar anaknya namun masih bisa ditahannya. Akhirnya dia datangi Yaman dan marah-marah padanya. Lagi-lagi Yaman tidak mau dipersalahkan karena mencintai Hande. Dia terus membenarkan dirinya dengan berbagai alasan hingga membuat Hussein kehabisan kata-kata dan pergi dengan sendirinya dari hadapan Yaman. Sementara itu, di kediaman Aisyah, Ferit terus berusaha membujuk Aisyah agar dia mau diajak hidup bersama, memulai dari awal berdua jauh dari keluarga. Namun cukup sulit meyakinkan Aisyah karena baginya segala hal yang terjadi akhir-akhir ini, mulai dari pembunuhan Baha, masuk penjara dan sekarang dia dinyatakan positif hamil, semuanya terjadi begitu cepat hingga membuatnya bingung. Aisyah menangis karena terus terang dia merasa capek berjuang sendirian. Ferit mendengarkan segala keluhan Aisyah dan kemudian menenangkannya hingga Aisyah tertidur pulas di pangkuannya. Begitu kembali ke kediamannya, Azadeh marah-marah pada semua anggota keluarga. Sebagai ibu, dia merasa tidak diberi hak untuk tahu apa yang menimpa Ferit. Sinan pun akhirnya menjelaskan bahwa dia diam selama ini karena memang diminta oleh Ferit. Sementara Adnan diam karena hal itu sudah berlalu dan tidak perlu diperbesar-besarkan lagi. Tapi yang membuat aneh dan kecewa Azadeh adalah kenapa Adnan tidak memecat Yaman begitu tahu dia berkhianat pada Ferit. Karena
Kenapa dia terkesan membiarkan dan mendiamkan kelakuan Yaman dan malah mendukung setiap tindakannya, dan sebaliknya membuang Ferit? Adnan menampik tuduhan Azadeh. Bukan dia yang memecat Ferit, tapi Azadeh. Dan bukan dia yang menyetujui ide Yaman, tapi sekali lagi Azadeh. Keesokan harinya, Azadeh langsung merengsek masuk ke kantor Yaman dan tanpa banyak omong, dia memecat Yaman dari perusahaan Sancakzadeh. Yaman jelas marah dan tidak terima dengan apa yang dilakukan Azadeh terhadapnya. Kepada Bahtiar dia luapkan segala amarahnya dan kepadanya pula dia ungkapkan rencana selanjutnya untuk menghancurkan ayahnya Adnan berikut dengan istrinya Azadeh. Sementara itu, Aisyah terbangun dari tidur lelapnya. Dia memanggil-manggil Ferit tapi tak ada sahutan pun darinya. Ternyata Ferit telah pergi berangkat kerja, namun sebelumnya dia sempatkan membuatkan makanan untuk Aisyah dan anak yang dikandungnya. Aisyah yang membaca catatan kecil yang diselapkan Ferit di atas meja makan hanya bisa tersenyum bahagia. Tak lama berselang, seseorang mengetuk pintu rumahnya dan dilihatnya Hande sudah berdiri di depan rumahnya. Hande pun langsung merengsek masuk ke dalam rumah Aisyah tanpa menunggu lagi dipersilahkan masuk oleh sang tuan rumah. Dia membaca catatan kecil yang ada di atas meja. Dari situ dia mengetahui bahwa meski sudah bercerai, Aisyah dan Ferit masih berhubungan baik. Bahkan mereka akan mempunyai bayi. Sungguh kenyataan yang sangat menyakitkan bagi Hande. Apa yang dimiliki dan dilalui Aisyah saat ini adalah impiannya sejak kecil. Menikahi Ferit, menjadi menantu keluarga paling terpandang di Antakya, yaitu keluarga Sancakzadeh, dan melahirkan keturunannya. Tapi apa yang terjadi dengan Hande saat ini? Impiannya hilang dan sekarang ada di tangan Aisyah. Hande benar-benar marah. Sambil menggerutu, Hande memercikkan sebotol parfum ke seluruh ruangan dan kemudian mengancam Aisyah dengan sebuah korek api. Entah apa yang ada di pikiran Hande saat ini. Merasa terus-terusan disalahkan, jelas Aisyah berontak. Aisyah balik menyerang Hande bahwa apa yang terjadi pada Hande saat ini adalah kesalahan Hande sendiri, bukan kesalahannya. Hande marah. Hande mendorong Aisyah dan tanpa diduga karena terbentur cukup keras, Aisyah jatuh pingsan. Kemudian dia mengikat tangan dan kaki Aisyah di sebuah kursi dan kemudian membakar rumah Aisyah. Menyadari perbuatannya salah, Hande hanya berdiri mematung sambil memandang rumah Aisyah yang mulai dilalap api. Tak ada senyum di wajahnya, malah sebaliknya yang ada wajah kesedihan dan penyesalan. Azadeh terlihat tengah berjalan menuju kediaman Aisyah, tapi dia heran dengan banyaknya orang yang berkerumun di gang jalan rumah Aisyah. Dan alangkah terkejutnya dia, ternyata rumah Aisyah terbakar. Dia pun segera merengsek masuk menembus kobaran api hendak menolong Aisyah. Lalu bagaimana dengan Hande? Melihat kemunculan Azadeh, Hande langsung bersembunyi di tengah-tengah kerumunan orang. Dia berharap Azadeh tidak menyadari kehadirannya. Dan betapa kagetnya Azadeh melihat Aisyah dalam kondisi terikat di kursi. Dia pun segera melepaskan ikatan Aisyah dan memopohnya melangkah keluar rumah. Ferit kaget melihat kondisi rumah Aisyah yang habis di dalam api. Tak lama kemudian, ibundanya memberi kabar bahwa Aisyah dalam keadaan baik-baik saja dan tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Begitu melihat Aisyah, Ferit segera memeluk erat wanita pujaannya itu. Azadeh yang melihat keduanya dari kejauhan menjadi bersalah karena telah memisahkan keduanya. Apalagi pasangan itu akan dikaruniai seorang anak. Dia pun menyatakan penyesalannya pada keduanya. Selanjutnya, Azadeh menemui Hande di suatu tempat. Dia tampar Hande karena dia tahu bahwa Hande lah yang mencelakai Aisyah. Dan mulai detik itu juga Azadeh tidak lagi di kubu Hande. Dia akan senantiasa membela putra, menantu dan juga cucunya dari siapapun yang ingin mengganggu, termasuk Hande sekalipun. Hande jelas kecewa dan juga marah karena harapannya untuk menjadi menantu Sancakzadeh benar-benar hilang. Azadeh sudah tidak lagi di pihaknya. Lalu siapa lagi yang akan menolongnya? Yaman?
Ya, lagi dan lagi Hande mencurahkan segala amarahnya pada Yaman. Tapi kali ini Yaman tentu saja sudah tidak mau tahu. Tapi Hande adalah Hande. Dia akan melakukan segalanya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dia tahu tempat ternyaman Yaman adalah kandang kuda. Dan benar, Yaman ada di sana bersama Bahtiar. Tanpa diketahui keduanya, Hande mencuri dengar bahwa Yaman adalah seorang Sancakzadeh dan saat ini dia sedang merencanakan rencana jahat untuk menghancurkan keluarga Sancakzadeh. Di ruang kerjanya, Azadeh menelepon Kerim dan memintanya untuk menyerahkan file video pembunuhan Baha yang disimpannya. Setelah mendapatkan flash disk dari Kerim, Azadeh menyimpannya di almari kerjanya. Dan tanpa Azadeh sadari, Sedat sedari tadi tengah mengamati segala gerak-geriknya. Malam itu Azadeh terlihat sangat bahagia karena putranya Ferit dan menantunya Aisyah bersedia pulang ke rumahnya. Dia menyambut mereka dengan makan malam yang istimewa. Pada waktu makan malam itu juga Azadeh menyatakan permintaan maafnya atas perbuatan buruknya terhadap Aisyah. Begitu juga dengan Sinan, dia meminta maaf karena ikut-ikutan menuduh Aisyah berkhianat terhadap Ferit. Tanpa disangka, tiba-tiba Hande muncul di tengah-tengah kebahagiaan keluarga Sancakzadeh. Yaman dan istrinya betul juga turut muncul malam itu. Tak ada yang suka dengan kehadiran mereka, tapi Hande memaksa semua orang mendengarkan pengakuannya. Pengakuan bahwa perasaan cintanya pada Fred selama ini sebenarnya adalah kesalahan. Kesalahan karena dia hanya menuruti keinginan Azadeh yang menjodohkannya dengan Ferit. Kesalahan karena sebenarnya Hande telah mengkhianati Yaman yang tulus mencintainya. Iya, cintanya pada Ferit sebenarnya hanyalah perasaan semu saja dan yang sebenarnya adalah Hande mencintai Yaman. Setelah puas mengungkapkan perasaannya, Hande pun melangkah keluar dari istana Sancakzadeh. Tapi sebelum pulang, dia memandang istana Sancakzadeh dan dia akan kembali ke istana ini sebagai Ratu Sancakzadeh. Hande adalah Hande. Menjadi seorang Sancakzadeh dengan menjadi istri Ferit sudah tidak mungkin. Tapi menjadi seorang Sancakzadeh dengan menjadi istri Yaman sangatlah mungkin. Lalu apa rencana Hande selanjutnya? Betul, sudah tidak tahan menahan amarahnya lagi. Dia turun di tengah jalan. Tak ada penjelasan dari Yaman. Dia malah kembali ke istana Sancakzadeh untuk mengambil flash disk yang sudah diambil oleh Sedat dari ruang kerja Azadeh. Di pagi harinya, Azadeh dikejutkan dengan hilangnya flash disk dari lemari kerjanya. Sementara itu, Yaman di kandang kuda sedang beraksi melancarkan balas dendamnya. Dengan menggunakan nomor tak dikenal, dia mengirim video pembunuhan Baha kepada Ferit. Dan dia memberitahukannya bahwa ibunya telah lama menyimpan video pembunuhan itu. Saksikan terus kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Bye-bye.